Kalimat tanya yaitu adalah kalimat yang di dalamnya berisi kata-kata tanya yang digunakan untuk bertanya kepada lawan bicara. Paham Pak? Paham. Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum selanjutnya Bapak akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Adakah dari teman-temannya yang tidak hadir? Ada Pak Siapa itu coba sebutkan? Budi Pak. Alfa Pak. Ada yang tahu kenapa alasan teman kita tidak hadir? Si Alfa sakit Pak. Sakit. Si Budi adik kakaknya beranak Pak. Oke. Ada lagi? Tidak Pak. Oke. Sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah Pak. Sebelum kita belajar, coba anak Bapak perhatikan samping kiri, kanan, depan, dan belakangnya. Apakah sudah rapi? Sudah Pak. Nah, sekarang coba perhatikan di bawah. Apakah ada sampah yang berserakan? Tidak Pak. Tidak Pak. Oh, sepertinya kita sudah siap untuk memulai proses pembelajaran. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah Bapak masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ingat Pak. Ayo, anak, coba sebutkan apa pembelajaran kita pada minggu lalu. Struktur kata. Ah, coba Wandi sebutkan apa itu struktur kata. Itu struktur kata terdiri dari subjek, objek, predikat, dan keterangan atau disingkat SPOK Pak. Benar yang dikatakan di pembelajaran kita minggu lalu itu tentang struktur kata atau struktur kalimat, yang mana struktur kalimat terdiri dari predikat, objek, subjek, dan lain-lainnya. Nah, ada yang tahu pembelajaran kita minggu sekarang pada hari ini? Tidak Pak. Oke, sedikit Bapak sampaikan. Nah, adapun pembelajaran kita pada minggu ini yaitu tentang kalimat tanya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak. Coba Dika, apakah Dika pernah kehilangan barang-barangnya di rumah? Pernah Pak. Apa yang Dika lakukan pada saat barang-barangnya hilang? Mencarinya Pak. Jika ketika Dika sudah mencarinya tetapi tidak menemukannya, apa yang Dika lakukan? Nanyain ke ibu Pak. Oke. Bagaimana cara Dika bertanya kepada ibu Dika? Bu, mana kunci motor di sini Bu? Kegiatan yang Dika barusan lakukan itu merupakan contoh dari kalimat tanya. Oh, gitu ya Pak.
Ah, Bapak ada yang tahu tanggal berapa sekarang? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5. Bulan berapa sekarang? Bulan 5 juga, Pak. 5. 2025 juga, Pak. 55, Pak. Apa tadi judul pembelajaran kita pada hari ini? Kalimat tanya. Enggak pertanyaan, Pak. Apa Dika? Tidak, bukan kalimat pertanyaan, Pak. Nah, judul materi kita pada hari ini adalah tentang kalimat tanya. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Lah, Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah Bapak tahu itu apa kalimat tanya? tidak, Pak. Nah, biar Bapak sedikit jelaskan. Eh, Kalimat tanya itu berasal dari kata tanya. Kalimat tanya berasal dari kata tanya. Kata tanya yaitunya adalah kata-kata yang terdapat dalam kalimat tanya yang digunakan untuk bertanya kepada lawan bicara. Apa tadi itu kalimat tanya? Kata tanya? Kalimat yang digunakan untuk menanyakan kepada lawan bicara, Pak. Betul. Nah, selanjutnya kita masuk pada kalimat tanya. Kalimat tanya yaitu adalah kalimat yang di dalamnya berisi kata-kata tanya yang digunakan untuk bertanya kepada lawan bicara. Paham Pak? Paham. Nah, kalimat tanya ini dibagi ke dalam beberapa macam. Yang diantaranya apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa, dan terakhir di mana. Nah, dengan macam-macam kalimat tanya seperti ini, apakah anak Bapak mudah dalam memahaminya? Susah, Pak. Nah, di sini akan Bapak tunjukkan cara anak-anak menghafal kalimat tanya, kata-kata tanya ini dengan mudah. Yaitu dengan menggunakan rumus apa ini? Adik Simba. Simba. Nah, sedikit Bapak jelaskan. Nah, yang pertama itu kata A, huruf A. Di dalam kata ini berarti apa? Apa ini berfungsi untuk menanyakan kejadian ataupun keadaan. Adapun jawaban dari kata apa ini
ini yaitunya berisi tentang kejadian atau keadaan suatu peristiwa. Lanjut yang kata D. D ini berarti di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan lokasi ataupun tempat yang mana jawaban dari kata tanya di mana itu berupa sebuah lokasi atau tempat kejadian peristiwa. Nah, yang selanjutnya itu huruf K. K di sini berarti kapan. Nah, kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Adapun jawaban dari kata kapan ini biasanya berisi tentang waktu kejadian sebuah peristiwa. Yang selanjutnya itu kata si. Adapun kata huruf si di sini berarti siapa. Nah, kata tanya siapa ini berfungsi untuk menjelaskan siapa orang yang terlibat dalam kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya siapa ini yaitu berupa orangnya. Orang atau bisa disebut dengan atau pelakunya. Nah, selanjutnya itu kata huruf M. Huruf M di sini berarti menunjukkan kata mengapa. Adapun fungsi dari kalimat mengapa ini yaitu untuk menanyakan keadaan suatu peristiwa. Yang terakhir kata ba. Kata ba pada singkatan ini menunjukkan menunjukkan kata tanya bagaimana. Adapun fungsi dari kalimat kata tanya bagaimana yaitunya untuk menanyakan cara ataupun bisa jadi keadaan juga. Nah, dari penjelasan Bapak di atas, apakah anak Bapak bisa memahaminya? Paham, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh untuk kata apa. Ada yang disebutkan? Tidak, Pak. Nah, biar Bapak kasih contohnya. Contoh kalimat tanya menggunakan kata apa. Nah, apa ini contohnya? Apa makanan favoritmu? Nah, betul. Nah, selanjutnya contoh dari kata tanya di mana. Nah, apa contohnya ini? Di mana kamu tinggal? Oh, selanjutnya kata kapan. Apa contoh dari kata kapan ini? Coba silakan baca. Kapan kamu pulang sekolah?
Nah, selanjutnya itu kata siapa. Nah, selanjutnya apa bacanya? Siapa yang mengantarmu sekolah? Nah, selanjutnya contoh dari kata mengapa. Nah, contoh yang dari kata mengapa, apa bacanya ini? Mengapa kamu menangis? Nah, terakhir contoh dari kata bagaimana. Apa contoh dari kata terakhir? Bagaimana cara memainkannya? Betul. Nah, silakan anak bapak coba jawab. Apa makanan favorit kamu? Nasi goreng. Nah, makanan favoritnya itu nasi goreng. Selanjutnya, di mana kamu tinggal? Di Sungai Tarapa. Sementara. Nah, jawabannya menunjukkan lokasi atau tempat. Nah, selanjutnya kata kapan? Kapan kamu pulang sekolah? Jam 1. Jam 1. Nah, jawabannya menunjukkan waktu. Selanjutnya, siapa yang mengantarkan kamu ke sekolah? Nenek. Ini. Nah, jawabannya menunjukkan orang atau pelakunya. Selanjutnya, mengapa kamu menangis? Nenek pulang duluan. Nenek pulang duluan, ditinggal ya. Ya, Pak. Ditinggal. Nah, jawabannya menunjukkan keadaan kamu menangis karena ditinggal. Yang terakhir, kata bagaimana cara memainkannya? Coba memainkan layang-layang. Dipakai tali, Pak. Pakai tali. Nah, jawabannya menunjukkan cara menggunakan layang-layang. Sampai sini ada yang ingin anak bapak tanyakan? Nah, jika tidak, nah karena anak bapak sudah paham, tapi bapak lihat anak bapak sekarang kayaknya sering ngantuk ini. Ya, Pak. Nah, gimana kalau kita breaking dulu? Boleh, Pak. Oke, silakan anak bapak perhatikan. Tidur di depan terlebih dahulu, Pak contohkan. Silahkan didengarkan terlebih dahulu ya. Bapak perhatikan terlebih dahulu, Bapak contohkan, nanti kita ikuti bersama-sama. Saya pahami. Bisa. Simbang itu kan katanya apa di mana kapan dan siapa mengapa juga di mana di akhir kalimat diberi tanda tanya. Nah, bisa dipahami semuanya? Ayo kita coba sama-sama. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Sudah, Pak. Nah, kita mulai. Kita coba ya. 1, 2, 3. Disimbang ibu katanya apa di mana kapan dan
siapa mengenalnya juga bagaimana di akhir kalimat diberi tanda tanya. Biasanya semua sudah semangat lagi. Selanjutnya kita silakan duduk terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Jadi silakan anak-anak Bapak kerjakan. Ada anak Bapak membawa peralatan yang Bapak suruh kemarin? Tidak ada, Pak. Kenapa Dika tidak membawa? Lupa, Pak. Karena Dika tidak membawa, jadi silakan Dika pinjam nanti punya temannya. Bisa dipahami Dika? Bisa, Pak. Sebelumnya akan Bapak bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Makasih, Pak. Ya. Sebelum memulai akan Bapak jelaskan dulu terlebih dahulu cara mengerjakannya. Yang pertama itu ada Bapak lihat gambar di sini. Ada, Pak. Menurut perintah soal, silakan anak Bapak gunting gambar di bawah ini sesuai pola, jangan sampai putus. Bisa dipahami? Bisa. Silakan gunting terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Nih, bagi yang tidak mau gunting, silakan siapkan gunting. Makasih, Pak. Silakan gunting terlebih dahulu. Ini guntingnya gimana, Pak? Gunting sesuai polanya. Baik, Pak. Yang di tengah ini jangan sampai putus. Baik, Pak. Gunting. Gimana? Sudah selesai guntingnya? Sudah, Pak. Selanjutnya perintah soal kedua yaitu tempelkan yang sudah dipotong tadi di bagian atasnya. Sudah, Pak. Silahkan dulu sebentar. Jika bagian ini sudah dipotong, tempelkan bagian tengahnya di sini, yang di tepi ini tidak usah ditempel. Nanti akan kita tulis. Bisa dipahami? Bisa. Silakan lem terlebih dahulu. Sudah, Pak. Untuk menjawab soal nomor 3, yaitu buat kalimat tanya berdasarkan video yang anak Bapak tonton. Terlebih dahulu silakan anak Bapak tonton videonya, nanti simak apa isi dari video, dan nanti terakhir silakan anak Bapak buat kalimat tanya berdasarkan video. Silakan anak Bapak buat kalimat tanya berdasarkan video yang ditampilkan di depan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Anak Bapak perhatikan video terlebih dahulu agar nanti mudah dalam menjawab soalnya. Silakan dipahami. Aku saja yang membuka pintu, Bu. Aku dan teman-teman akan bermain sepak bola sore ini. Apakah ada acara nanti sore? Wah, kebetulan aku tidak ada acara nanti sore. Ayo ikut bermain dengan kami. Ya, aku pasti mau. Kapan waktu berkumpulnya? Mantap. Di mana sebaiknya kita bertemu? Di lapangan sepak bola Pateno. Baiklah, aku akan datang ke sana. Terima kasih, Roni. Ibu, Budi tadi mengajak aku untuk ikut bermain sepak bola di lapangan nanti sore. Bisa dipahami videonya semuanya? Bisa, Pak. Sekarang silakan anak-anak Bapak kerjakan perintah soal nomor 3. Yang mana perintahnya silakan anak-anak Bapak buat pertanyaan pada kolom-kolom yang kosong di belakang yang sudah ditempel tadi. Buat pertanyaan berdasarkan video menurut dengan kata-kata tanyanya yang di depan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan sekarang kerjakan, Bapak beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan.
tiga bagaimana?